Presiden Joko Widodo kembali menyatakan keseriusannya memerangi berita hoaks sekaligus menanggapi cuitan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono soal penyebar hoaks yang berkuasa dan merajalela pada tanggal 19 Januari kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai kicauan yang disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Twitter merupakan pendapat pribadi yang harus dihormati. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat menumbuhkan budaya baru, yakni membangun kesantunan dalam bertutur kata dimanapun. Termasuk meminta masyarakat agar tak menyebarkan fitnah. Pasalnya pemerintah sedang gencar memerangi berita hoaks. Tak hanya di Indonesia, berita hoaks kini menjadi permasalahan yang sama yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia. Sementara terkait cuitan SBY, Jokowi mengajak masyarakat untuk memerangi hoaks dan jangan banyak mengeluh. Saya kira sudah lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoaks itu. Saya kira kita sudah bertarung lama lah. Dan ini terus menerus kita harus seluruh masyarakat. Kita harus mulai membangun sebuah budaya baru, membangun sebuah nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan dalam kita berucap, dalam kita menyampaikan ujaran-ujaran di media sosial, jangan menghasut, jangan menfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian, itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana kan. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi. Karena semua negara juga menghadapi, nggak perlu banyak keluhan lah kalau saya. Ya. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan cuitan yang disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitternya merupakan pendapat pribadi yang harus dihormati. Lebih lanjut, JK menekankan siapapun boleh menyampaikan pendapat selama tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, tweet SBY dinilai JK sebagai masukan yang membangun. Twitter kan bersifat pribadi ya, yaitu pandangan pribadi Pak SBY ya kita terima pandangannya. Masa pandangan seseorang saja kita tidak bisa berikan kesempatan punya pandangannya. Itu bersifat pribadi, pandangan pribadi. Semua orang berhak membuat pandangan pribadi. Itu sangat-sangat pribadi. Jadi saya tidak ada minat sepaham atau tidak, tapi saya menganggap itu ya SBY ada pandangan seperti itu. Ya kita hargai pandangannya. Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono gusar dengan kondisi negara saat ini. Melalui akun Twitternya, pada 19 Januari lalu SBY menulis, juru fitnah dan penyebar hoaks berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? Tim Liputan Berita 1. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membuat heboh menyoroti maraknya berita fitnah dan hoaks di tanah air. Ada yang berpendapat cuitan SBY sama halnya mengeluh dan kurang mencerminkan kapasitasnya sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia, namun lebih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Lewat akun Twitternya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali melancarkan kritikannya terhadap kondisi saat ini. Ia menyebut juru fitnah dan hoaks berkuasa dan merajalela. Beragam cuitan pun langsung menanggapi kritikan SBY termasuk dari para tokoh. Bahkan tak jarang berakhir dengan perang cuitan alias tweet war karena para pendukung SBY membalas para tokoh tersebut. Cuitan SBY juga direspon oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi menegaskan tidak mau banyak mengeluh. Lama kita bertarung dengan yang namanya kabar bohong, yang namanya hoaks itu. Saya kira kita sudah bertarung lama lah. Jangan menghasut, jangan menfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian, itu yang selalu saya sampaikan di mana-mana kan. Dan ya saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya seperti itu. Ya kita hadapi. Karena semua negara juga menghadapi, nggak perlu banyak keluhan lah kalau saya. Ya. Tanggapan juga datang dari pengamat politik Ray Rangkuti. Untuk ukuran selevel mantan presiden, membuat kalimat seperti itu, saya bisa menduga karena masalahnya memang pada dirinya. Bukan kenapa ya? Beliau ini kan presiden 10 tahun, tiba-tiba jadi ketua partai, kembali jadi ketua partai.
dan ketua partainya mendorong anaknya untuk terlibat dalam pilkada di DKI Jakarta. Sekarang kebetulan anaknya terlihat agak stagnan suaranya gitu di pilkada DKI. Nah, lebih dari itu, pasangan dari anaknya ini sekarang dapat musibah karena diperiksa oleh polisi terkait dengan dugaan bantuan hibah, penggunaan bantuan hibah, dan juga dugaan penggunaan uang pembangunan masjid. SBY memang cukup aktif mengunggah kritikannya lewat akun berlambang burung tersebut setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. Cuitan Ketua Umum Partai Demokrat itu kadang juga ikut menghangatkan situasi politik saat ini. Tim Liputan Metro TV. Ada yang berbeda dari ajang panahan Bogor Open tahun ini. Bagaimana tidak, salah satu peserta lomba adalah Presiden Joko Widodo yang menjadi magnet bagi peserta lainnya. Meski baru sekali ikut lomba, skor Jokowi mampu melampaui target. Meski bermandi peluh, Presiden Joko Widodo nampak sumringah menceritakan hasil perolehan skornya pada ajang kompetisi panahan Bogor Open 2017. Itu nilainya 107 itu. Lebih dari 100. Lebih dari 100. Dan kena X-nya, kena yang kuningnya tengah, kena sekali. Hasil latihan sejak bulan September 2016 ini berbuah manis. Kali ini Jokowi berhasil melampaui target semula. Dengan skor 107, Jokowi berada di urutan ke-21 dari 30 peserta kelas eksekutif standar bowl. Meski tidak masuk dalam posisi 3 besar, Jokowi tetap optimis untuk mengembangkan olahraga panahan di tanah air. Ya, saya ikut ini kan penggembira. Tetapi yang paling penting bisa memotivasi, bisa mendorong semua atlet panahan, baik yang masih junior maupun yang sudah senior, agar panahan ini betul-betul kita tekuni agar ya prestasi kita bisa meloncat lebih baik. Tidak berhenti sampai di sini. Menurut tim pelatih panahan Presiden, Jokowi sempat menuturkan keinginannya untuk mengikuti kompetisi panahan di ajang PON nanti. Ada keinginan kalau memang memungkinkan ingin ikut PON di Papua nanti. Keikutsertaan Jokowi dalam ajang panahan Bogor Open 2017 ini merupakan keinginan pribadi sang kepala negara. Kehadirannya dalam kompetisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta lain. Tak kurang dari 630 orang peserta dalam berbagai kelas di kompetisi panahan Bogor Open 2017 ini. Jumlah peserta terbanyak sepanjang ajang kompetisi panahan terbuka di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Dalam sebulan terakhir, Presiden Joko Widodo kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh untuk membahas persatuan bangsa. Pertemuan itu tidak lepas dari berbagai isu sosial dan intoleransi yang marak terjadi belakangan ini. Pada 19 Januari 2017, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan dua tokoh nasional, yaitu mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan mantan Presiden B.J. Habibie. Dalam pertemuan yang diadakan di Istana Merdeka tersebut, Presiden membahas berbagai kondisi sosial di Indonesia, termasuk diantaranya mengenai Pancasila, pluralisme, dan toleransi. Tak hanya tokoh negara, isu persatuan dan kesatuan bangsa juga dibahas Presiden dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada 18 Januari 2017, Presiden bertemu dengan perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Dari sejumlah topik perbincangan, Presiden meminta kepada para pemuka agama Nasrani untuk menyampaikan kinerja pemerintah dalam rangka menghadapi situasi yang mengancam kebinekaan yang kerap terjadi belakangan ini. Dalam pertemuan ini, kedua pihak juga sepakat semua perbedaan yang ada di masyarakat harus mengacu kembali pada Pancasila. Presiden juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir pada 13 Januari lalu. Pertemuan ini dimanfaatkan keduanya untuk membahas radikalisme yang tengah mengancam Indonesia dan banyak negara lainnya. Sementara pada 11 Januari, Presiden juga telah mengundang Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj ke Istana. Salah satu yang dibahas keduanya adalah bagaimana memperkuat kembali umat Islam di Indonesia yang moderat dan toleran. Hal ini untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan untuk menjaga Indonesia tetap damai dan beradab.
Pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh nasional untuk membahas permasalahan bangsa sebelumnya juga terjadi pada bulan November 2016. Pada saat itu, Presiden telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun hingga kini, Presiden belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Partai Nasdem sebagai partai nasionalis menghimbau seluruh kadernya untuk memaknai restorasi dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut menjadi tema dalam perayaan Natal 2016 yang digelar DPW Partai Nasdem DKI Jakarta sore ini di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Acara itu sekaligus meneguhkan Nasdem untuk merawat kebinekaan di tanah air. Selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Putri Lukman. Putri, apa yang menjadi pesan Nasdem untuk menjaga kebinekaan yang belakangan terancam terkoyak oleh ulah kelompok tertentu? Ya Fitri, perayaan Natal Partai Nasdem DPW DKI Jakarta sudah berlangsung sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. 1.000 umat yang berasal dari gereja, kelompok KWI dan juga PGI serta kader-kader Nasdem se-DKI Jakarta ikut serta dan begitu hikmat menyampaikan mengikuti setiap acara dari perayaan Natal Nasdem DKI Jakarta. Tema yang diambil dalam perayaan Natal Nasdem DKI Jakarta tahun 2016 ini, Aku Takkan Goyah untuk selama-lamanya, dengan subtema melalui perayaan Natal Nasdem ini menjaga seluruh kader-kader Nasdem mampu menjadi agen-agen restorasi di lingkungan masyarakat, bangsa dan juga negara. Rangkaian acara nantinya akan berlangsung. Saat ini adalah kebaktian, nanti juga khotbah Natal disampaikan oleh Pendeta Amos Aritonang serta nanti ada acara sambutan diakhiri juga dengan acara umum. Makna perayaan Natal di tahun 2016 tadi disampaikan juga oleh Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta yang mengatakan keberagaman suku, bangsa, agama, golongan menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Natal adalah esensinya kasih sayang, mengajak kepada seluruh kader Nasdem serta seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kondisi bangsa Indonesia saat politik yang memanas dan juga mengancam kebinekaan. Kader Nasdem serta seluruh rakyat ini diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan kegiatan-kegiatan nyata. Misalnya kegiatan-kegiatan nyata yang berlangsung ini dengan memaknai bagaimana adanya persatuan, kemudian kesatuan serta toleransi di bangsa Indonesia. WIBI juga mengatakan bahwa untuk menjaga bangsa Indonesia dari adanya organisasi masyarakat yang mengintervensi bagaimana proses hukum di Indonesia, dengan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari TNI dan Polri sebagai garda terdepan bangsa Indonesia, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dan berikut adalah pernyataan dari Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Adrino. Tentunya kita menyadarin bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang multi etnis dengan keanekaragaman. Kita melihat keanekaragaman ini ada dari suku, bangsa, agama, antar golongan dan lain, merupakan potensi, merupakan suatu kekuatan yang bisa menjadikan bangsa ini menjadi satu bangsa yang terdepan, bangsa yang memimpin daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Kita yakini Indonesia hari ini membutuhkan semangat persaudaraan, semangat toleransi. Dan kita sadari Natal itu esensinya adalah kasih sayang. Kita menginginkan agar seluruh umat beragama ini saling mengedepankan rasa toleransi, kebersamaan dengan mengedepankan rasa kasih. Itulah semangat yang kini dibangun dalam acara Natal Nasdem DKI. Berarti dari awal Fitri. Ya, Putri, dari informasi yang Anda himpun di lapangan, siapa saja yang dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut? Fitri, perayaan Natal Nasdem DKI Jakarta yang berlangsung di Jakarta Utara ini akan berlangsung hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang dijadwalkan akan hadir sekitar pukul 19 waktu Indonesia partai politik seperti dari Partai Hanura, kemudian juga dari Partai Golkar serta dari PDIP. Sedangkan hingga pukul 17:15 waktu Indonesia Barat saat ini yang sudah hadir di acara hari ini adalah Janda Mardi yang merupakan anggota One Team Press
serta politisi dari Partai Nasdem. Kemudian juga ada Widi Andrino yang merupakan sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta. Nanti juga akan hadir adalah ketua dari DPW DKI Jakarta Victor Laisko, dan setelah nanti ada kebaktian, nanti juga dilanjutkan dengan sambutan-sambutan yang dijadwalkan akan disampaikan. Yang pertama adalah dari Ketua Panitia Leisder Sianturi, kemudian juga dilanjutkan ke sambutan dari Ketua DPW DKI Jakarta Victor Laisko, serta sambutan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Setelah acara ada kebaktian, kemudian juga khotbah Natal dari Pendeta Amos Aritonang. Nanti juga akan dilanjutkan adalah sambutan yang tadi saya sampaikan dari 3 orang dari acara ini. Kemudian diakhiri adalah door prize yang akan didapatkan atau diserahkan untuk para hadirin, yakni 1.000 hadirin yang ada dalam perayaan Natal Nasdem DKI Jakarta. Fitri. Ya baik, terima kasih Putri Lukman atas laporannya. Presiden Joko Widodo mengikuti kejuaraan panahan Bogor Terbuka 2017 di lapangan Wirayuda Pusat Pendidikan Zeni Kodiklat TNI Angkatan Darat di Kota Bogor, Jawa Barat. Sudah ada reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari lapangan Wirayuda Pusat Bogor, Jawa Barat. Priscila, bagaimana jalannya panahan atau kejuaraan panahan di Bogor Terbuka 2017 ini? Ya Eliza, kira-kira setengah jam yang lalu Presiden Joko Widodo baru saja usai mengikuti perlombaan kejuaraan panah Bogor Terbuka 2017. Dan tadi memang perlombaan ini diikuti oleh Presiden sebanyak 6 sesi bersama dengan 30 orang dari kalangan profesional yang bersama-sama mengikuti kejuaraan panah terbuka dengan dengan kelas 20 meter. Dan memang tadi Presiden Joko Widodo selama 6 sesi dalam perlombaan ini, ia mampu mencetak skor 107. Itu artinya memang cukup baik dibandingkan dengan pesaingnya, yakni Menteri Menpora Imam Nahrawi yang hanya mencetak skor 100 saja. Dan memang ini juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa perlombaan yang ia ikuti ini adalah untuk memotivasi seluruh atlet pemanah untuk bisa terus mencetak prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dan tadi juga Presiden menekankan bahwa saat ini ia mengikuti perlombaan panahan ini juga untuk memotivasi para atlet muda khususnya atlet senior yang memang tadi Elisa terlihat cukup banyak peserta dari anak-anak kecil begitu dalam mengikuti perlombaan ini, dan ia menghimbau mereka untuk bisa lebih berprestasi dalam mengikuti perlombaan khususnya dalam bidang memanah ini. Eliza. Ya, Priscila, ini hingga kapan kejuaraan panahan ini akan berlangsung, Priscila? Eliza, memang kejuaraan panah ini telah berlangsung sejak tanggal 21 kemarin hingga 22 pada hari ini. Dan artinya memang hari ini merupakan hari terakhir penyelenggaraan Bogor Terbuka panahan ini dan sudah berakhir pada hari ini. Dan tadi juga Presiden bersama dengan 30 kalangan profesional dan juga 320 peserta lainnya dari seluruh Indonesia juga telah usai mengikuti perlombaan ini. Dan diharapkan juga ke depannya perlombaan seperti ini dengan tingkat nasional dapat terus dijalankan. Eliza dan juga pemirsa, memang memanah atau archery merupakan salah satu kegiatan olahraga tertua yang saat ini semakin banyak digemari oleh berbagai kalangan. Tak hanya orang tua dan dewasa, beberapa sekolah pun telah menjadikan olahraga asal Yunani ini menjadi kegiatan olahraga ekstrakurikuler. Di Indonesia, olahraga panahan mulai dikenal sejak PON pertama di Surakarta pada 1948. Kemudian, pada tahun 1953, dibentuk Persatuan Panahan Indonesia, Perpani. Beberapa tahun belakangan ini, olahraga panahan mulai digemari banyak kalangan dan menjadi tren. Mulai dari kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah, makin banyaknya sekolah dan klub panahan di berbagai daerah, dari Aceh, Bukit Tinggi, Langkat, Jambi, hingga Karanganyar, Malinau, dan daerah lain di Indonesia. Tak ketinggalan, selebriti, pengusaha, hingga Presiden Joko Widodo pun
ikut tertarik dengan olahraga panahan. Tempat latihan panahan pun makin mudah ditemui. Tren panahan yang cenderung naik juga dipengaruhi tayangan film seperti The Hunger Games, Tiga Sri Kandi. Film yang disutradari oleh Iman Brotoseno ini menampilkan kisah Nur Fitriani, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani, atlet pemanah perempuan Indonesia pertama yang memenangkan medali di ajang Olimpiade. Mereka bertiga meraih medali perak untuk panahan bergu di Olimpiade Seoul 1988. Ketiga atlet itu diperankan oleh Bunga Citra Lestari, Chelsea Islan, dan Tara Basro. Olahraga panahan bisa diikuti oleh semua kalangan dan semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Olahraga panahan juga memberi manfaat dalam pembentukan kesehatan fisik, serta melatih pembentukan karakter dalam diri, termasuk melatih kesabaran, konsentrasi dan fokus, seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berlatih panahan di Istana Kepresidenan Bogor. Benarkah panahan telah meninggalkan kesan sebagai olahraga yang eksklusif? Tim Liputan, Berita 1. Eliza, untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Bogor, Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio, Eliza. Baik, terima kasih Priscila Dahan untuk informasinya.